Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen operasi teks teman baca 2 minggu sekali di setiap hari Minggu sore. Operasi teks kali ini kita akan mengoperasikan sebuah teks esai karya Anton Kurnia yang berjudul Suatu Hari di Praha dalam kurung sebuah tamasya imajiner. Merupakan sebuah esai yang udah dikirim di posternya tuh 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Jadi mungkin teman-teman sudah membacanya tuh. Tapi seperti kemarin-kemarin sebelum memulai operasi teks kali ini kita juga ada pemantik yang akan dibacakan oleh Kak Aura. Sudah membuat pemantiknya dari semalam. Pada Kak Aura disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Farhan. Jadi saya sudah membuat pemantik untuk merespon esai Anton Kurnia Suatu Hari di Praha. Enggak, sedikit cerita. Jadi saya kebingungan saat menentukan judul pemantik saya. Terus akhirnya saya menemukan judul yang pas, tapi sebenarnya menggelikan. Cuma saya suka tapi menggelikan gitu. Biasanya menggelikan tulisannya. Enggak. Jadi karena judul esai ini kan Suatu Hari di Praha. Jadi saya membuat judulnya tuh karena saya akan memantik esai ini. Malu. Jadi judulnya Suatu Hari di Praha dan Suatu Hari di Teman Baca gitu. Iya sih, ya saya paham. Oke, saya mulai. Membaca esai Suatu Hari di Praha karya Anton Kurnia menjawab berbagai pertanyaan saya seputar Franz Kafka. Sebagai pembaca Kafka, saya kerap kali mempertanyakan mengapa Kafka kerap dibicarakan, mengapa ia masih terasa relevan padahal hidupnya bertahun-tahun yang lalu, dan mengapa karyanya menularkan gairah untuk penulis lain. Tentu setelah membaca berbagai ulasan dan mendengarkan diskusi tentang Kafka, saya mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas itu juga merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri. Hanya saja saya merasakan ada hal yang tersembunyi yang berusaha saya gali alasannya. Dan menurut saya, Anton Kurnia berhasil menjadikan esai ini menjadi kacamata untuk membantu melihat itu semua. Anton Kurnia sendiri merupakan seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1974. Beberapa cerpennya telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, yakni pada tahun 2009. Ia juga diundang mengikuti sejumlah acara dan festival sastra, antara lain Temu Sastrawan Nusantara pada tahun 2009, Ubud Writers dan Readers Festival tahun 2009, dan ASEAN Literary Festival 2016. Esai Suatu Hari di Praha ini merupakan salah satu esai dalam buku kumpulan esainya Mencari Setangkai Daun Surga, yang bagian pertamanya ia maksudkan sebagai renungan realitas hidup melalui teks-teks sastra. Saat pertama kali membaca, saya tidak langsung memahami semua rujukan dan gagasan penulis. Saya rasa ini karena saya belum terlalu mengenal Praha dalam karya-karya Kafka. Berbeda dengan esai Anton yang berjudul Menyusuri Praha Mencari Jejak Kafka, dalam esai ini ia menghadirkan Praha bukan sebagai kota fisik, melainkan sebuah kota dalam sebuah tamasya imajiner. Dengan strategi kalimat, misalkan suatu hari saya terdampar di Praha, misalkan saya ada di Praha, yang memperkuat bahwa esai ini bersifat spekulatif bukannya dokumenter. Esainya terdiri dari 3 bagian, yaitu Kafka dan alkemi surrealis, mencari atau menolak makna, serta antara imajinasi dan realitas. Maka berdasarkan ketiga bagian esai tersebut, saya menawarkan 2 hal yang barangkali menjawab pertanyaan di bagian awal tadi. Yang pertama, berdasarkan esai yang sudah saya baca dari Suatu Hari di Praha ini, Anton Kurnia menyebut bahwa Kafka sebagai penulis pertama yang meramu alkemi mimpi dan realitas. Dalam artian alkemi ini adalah dia mengolah hal surrealis menjadi hal surrealis yang membuat realitas lebih telanjang. Kaum surrealis, menurut Breton dan kawan-kawan, melakukan pembebasan rasio dilakukan dengan menulis seperti mimpi, mengikuti alam bawah sadar, dan logika yang loncat-loncat.
yang dalam hal ini artinya merayakan mimpi dan alam bawah sadar. Yang dalam hal ini berbeda dengan Kafka yang tidak menggunakan unsur-unsur absurd tadi sebagai eskapisme atau dalam konteks sastra, karya yang membawa pembaca pergi jauh dari kenyataan atau masalah yang dihadapi. Sedangkan Kafka membawa pembaca menggunakan unsur-unsur fantastis tadi untuk menyingkap realitas sosial yang lebih tajam. Sehingga saya katakan bahwa Kafka menyikapi realita dengan radikal melalui karya-karyanya dibandingkan dengan penulis surrealis yang lainnya. Kemudian Kafka tidak menawarkan pelarian pada realita yang terjadi, seperti dalam Metamorfosis contohnya. Meski menjadi serangga, Gregor Samsa hanya memiliki satu ketertarikan, yakni di dalam tubuh serangga itu, bagaimana caranya agar dia bisa datang ke kantor tepat waktu. Dan itu menunjukkan bagaimana Kafka mengolah hal yang surrealis itu justru menjadi hal-hal yang malah menyingkap realita, di mana Gregor Samsa dalam Metamorfosis dalam jabatan fungsionarisnya merupakan seorang pekerja yang mengharuskan dia untuk mencari nafkah atau datang ke kantor tepat waktu, meskipun dalam keadaan menjadi serangga. Yang dalam hal ini relevan dengan kita dalam kehidupan nyata yang terjerat dengan kebijakan-kebijakan sistem semacam itu. Yang kedua, Kafka tidak menulis kejadian tapi struktur. Pada bagian antara imajinasi dan realitas, Anton Cournier memperjelas bahwa dibandingkan menulis cerita nyata tentang pengadilan atau kritik politik langsung, Kafka menulis lebih kepada pola, mekanisme, dan cara sistem bekerja pada manusia melalui penokohannya. Ada di bagian kedua esai, yaitu di bagian antara imajinasi dan realitas. Yang mengatakan, Anton Cournier mengatakan bahwa Kafka mentransformasikan materi-materi masyarakat birokratis tingkat tinggi yang sangat anti-puitis ke dalam novel puitis yang tak pernah ada sebelumnya. Demikian kata Anton Cournier, yang kalimat selanjutnya pada esai tersebut membuat saya tertegun. Boleh pinjam esainya? Dikatakan lagi, di dalam dunia birokrasi para fungsionaris tidak ada inisiatif atau kebebasan berperilaku, yang ada hanya tugas dan peraturan. Inilah sebuah dunia kepatuhan di mana semesta manusia direduksi dan manusia merdeka menjelma sekedar menjadi manusia kantor. Selain itu, seorang fungsionaris membentuk satu bagian kecil dari aktivitas administratif yang lebih besar yang maksud-maksud dan batas-batasnya tak dapat ia lihat. Inilah dunia di mana tindakan menjadi mekanis atau berpola dan orang tidak tahu lagi makna dari apa yang mereka lakukan. Inilah dunia yang abstrak, yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi menurut kita sudah normal di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pemantik saya, pertanyaannya, lantas bagaimana sebuah sistem bisa menciptakan pola yang mirip bahkan setelah bertahun-tahun? Disebutkan oleh Anton Cournier bahwa Kafka bukanlah seorang peramal masa depan, melainkan dia mengobservasi situasi sosial yang ada di sekitarnya. Lantas pertanyaan saya lagi, kalau Kafka bukan peramal, bisakah kita menjadi seperti dia? Dan bagaimana dengan pertanyaan terakhir saya di paragraf pertama, yaitu mengapa karyanya menularkan gairah untuk penulis lain? Adakah penulis yang ingin menjawabnya? Saya ingin tahu. Sekian pemantik dari saya, terima kasih. Oh, Nice. oke, terima kasih Kak Aura sudah membacakan pemantiknya yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi para peserta lain. Gitu, tapi kita langsung saja tanpa berlama-lama karena kita sudah menunggu. Kayaknya Kak Daven sudah tidak sabar nih. Atau Bang Aril saja, Bang. Seperti biasa. Aku biasanya singkat. Seperti biasa. Halo, selamat sore kawan-kawan. Sore. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, aku mau memulai dengan membicarakan kota imajiner gitu.
yang dimaksud sebagai kota imajiner oleh Anton Cournia di sini gitu. Aku rasa yang diceritakan oleh Anton Cournia itu, kota kan ada dua ya sebenarnya dalam fiksi gitu. Kota itu sendiri dan kota imajiner gitu di dalam fiksi gitu. Praha yang berada di dalam, yang tersirat di dalam novel-novel Kafka, dan Praha yang sebenarnya sebagai kota fisik adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Menurutku begitu gitu. Tapi memang inspirasi dari kota imajiner itu tidak mungkin kalau bukan dari kota aslinya. Itu yang pertama. Terus aku senang sekali membaca esai ini karena aku pikir banyak hal yang diceritakan di sini sebenarnya gitu, termasuk Praha sebagai ibu kota magis Eropa. Itu adalah sebuah hal yang baru buatku, karena kalau teman-teman baca dari Amerika Latin gitu, novel-novel Amerika Latin, aku rasa ibu kota magis itu sekarang di Amerika Latin gitu. Tapi di sini tuh waktu itu dia berada di Eropa. Dan memang waktu itu Bang Ded pernah cerita ya kalau misalnya Gabriel Garcia Marquez itu menulis kalimat pertama di 100 tahun kesunyian itu sedikit banyak terinspirasi dari metamorfosisnya Kafka di kalimat pertamanya juga gitu. Dan itu sangat-sangat menarik lah buatku gitu. Nah, yang terus di sini esai ini amat panjang dan punya banyak sekali kata-kata yang tidak umum gitu. Jadi terus terang kita butuh cek Google berkali-kali gitu. Ini maksudnya dia apa gitu untuk memahami sepenuhnya, termasuk juga referensi yang dia berikan di esai ini gitu. Kayak ada beberapa penulis yang dia sebut di sini kan. Yang aku tidak tahu itu Hasek Jaroslav Hasek itu aku belum baca. Nah ini, dan ternyata kayaknya menarik banget ya. Sangat menarik, iya. Bikin ketawa. Premisnya menarik banget gitu. Tapi Milan Kundera itu aku tahu. Milan Kundera pasti tahu ya teman-teman semua. Yang aku nggak tahu Milan Kundera ternyata dari Praha gitu. Aku pikir dia kan meninggalnya di Prancis kan. Aku pikir ya udah dia di Prancis aja gitu. Ternyata dia di Praha. Dan ternyata dia meninggalkan Praha itu untuk sebuah studi, tapi tiba-tiba nggak bisa balik karena kritik-kritiknya dia yang keras kepada pemerintah, kepada partai. Iya. Tadi di pemantiknya Aura ada pertanyaan, berarti ada 2 pertanyaan kan? Pertama tadi apa? Tadi yang pertama, kalau bagaimana sebuah sistem itu bisa menciptakan pola yang mirip bahkan setelah bertahun-tahun. Dan kalau Kafka bukan peramal, bisa nggak sih kita menjadi seorang seperti dia yang mengobserver situasi sosial dengan seperti itu, tapi menyingkap realita dengan cara yang unik, yang dimana tadi kan surrealis tadi digunakan untuk menelanjangi realita itu. Iya. Pertanyaan saya. Iya. Sebuah pertanyaan yang menarik ya. Cuman aku pikir jawabannya aku lupa siapa gitu, ada pemikir dari Afrika, dia seorang Marxis, terus dia ditanya kenapa sih kamu ngikutin pemikiran orang Eropa, karena Marxis itu kan pemikiran orang Eropa gitu. Terus dia bilang begini, kalau aku berada di situasi yang sama seperti Karl Marx gitu, aku akan dan melihat dunia ini, aku akan sampai di kesimpulan yang sama seperti Marx gitu. Jadi bukan tentang orangnya, bukan tentang siapa yang mencetus pertama, tapi realitas yang men-shaping gitu, membentuk pemikiran-pemikiran itu. Jadi aku pikir Praha itu memberikan inspirasi untuk Kafka gitu. Dan kalau misalnya kita berada di situasi yang sama, mungkin kita akan menulis seperti Kafka juga sedikit banyak. Menurutku begitu. Sama
tentang kota ya, satu lagi aku tentang kota. Tentang kota ini menarik karena eh, kalau teman-teman melihat gitu, rata-rata penulis Indonesia di sastra itu ada apa ya? Ada dorongan mungkin untuk menulis tentang kotanya masing-masing gitu. Misalnya kayak Bang Kiki kan ada ampenan apalagi yang kau cari gitu kan. Rata-rata penulis-penulis itu punyalah dia buku-buku yang menceritakan kotanya masing-masing gitu. Dan itu nggak salah sih sebenarnya. Cuman aku pikir Orhan Pamuk Istanbul. Istanbul gitu kan. Terus kemarin aku ketemu penulis dari Banggai dan dia nulis tentang banggai laut gitu kan waktu dia di Jakarta gitu. Aku ingin menutup ini dengan quotes dari Milan Kundera. Dia bilang di bahasa Yunani itu kembali itu disebut sebagai nostos dan rasa sakit itu sebagai, aku lupa katanya. Yang penting dia bilang kata itu tuh membentuk nostalgia. Nostalgia itu rasa sakit karena ingin kembali. Dan nostalgia itu ingin membawa kita kembali ke kota tempat kita lahir dan menceritakan kota itu. Terima kasih. Keren. Berarti Bang Adir mau kembali ke kotanya. Aku tidak Kota membawa. yang penuh dengan berisi yang entah. Ya, berisi yang entah. Oke. Mereka tidak tahu. Sangat menarik. Lumayan terfokus kepada kota. Selanjutnya kita sudah tahu siapa karena sudah ada mic di depannya. Ayo guys. Davin. Bang Rete dulu. Ya, atau saya dapat. Oh iya, Iya. udah 2 kali ditepis. Saya juga maksudnya. Oke, halo selamat sore teman-teman. Di sini saya kayaknya saya nggak bisa memberikan tanggapan yang banyak ya karena juga pertama saya belum pernah baca apa namanya Kafka dan juga esai yang saya baca di depan saya ini pun saya masih susah memahami karena tadi itu sih saya masih belum nyambung dengan tulisan Kafka ataupun esai ini karena tadi itu saya belum pernah baca gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa ngasih pandangan yang cukup banyak kayak beda kayak kemarin misalkan yang ngebahas novelnya Eka walaupun saya belum pernah baca tapi saya adalah dapat gambar si Eka kayak gini jadi masih bisa. Kalau untuk sekarang saya benar-benar nggak bisa nggak bisa nyambung loh jadi nggak bisa memberikan tanggapan. Cuma mungkin saya pengen menarik untuk tadi menjawab pertanyaannya dari Aura terkait apakah intinya apa kita bisa seperti Kafka gitu kan yang menangkap realitas dan dibawakan seperti caranya Kafka gitu. Pastinya bisa sih gitu. Asalkan memang mungkin kita punya kepekaan sih gitu, kepekaan dan kepedulian. Kalau misalkan kayak tadi ngomongnya kita misalkan contoh nih kita ingin yang menceritakan kota Mataram lah gitu kan dengan mungkin gaya Kafka ya itu bisa asalkan memang kita punya kepekaan dan kepedulian akan kota kita itu sih ya. Kalau kita tidak punya kepekaan dan kepedulian ya mau gimana pun kota kita itu ya kita gak akan bisa istilahnya itu ya mengolah itu menjadi sebuah cerita. Jadi jawaban saya bisa asalkan kita punya kepekaan dan kepedulian terhadap ya objek yang pengen kita kita tuliskan atau ingin kita gambarkan. Itu aja sih dari saya karena saya nggak bisa kasih terima kasih. Oke, terima kasih Kak Davin. Mantap. Selanjutnya Alicia. Saya dulu dah karena saya sedikit saja. Setelah membaca suatu hari di Praha ini di esai ini kan banyak menyebutkan penulis lain dan karya lain yang belum pernah saya baca. Kafka pun saya tidak terlalu kenal karena baru membaca Metamorphosis saja. Jadinya tidak terlalu paham saya sebetulnya. Dan karena ada bukunya di sana yang tentang Haze itu, jadi saya tertarik membacanya nanti. Jadi di sini yang saya lihat Kafka itu kan saya tidak terlalu mengenal, cuman saya tahu pas dia menjadi serangga dia memiliki keinginan besar untuk kembali kerja itu padahal kayak tidak bisa, tidak memungkinkan. Dan di sini juga lumayan banyak disebut tentang
tentang negara-negara tadi totalitarian gitu. Ini negara totalitarian pernah saya temukan di 1984 dan Kafka juga ternyata ada korelasi sih, betul kan. Di sana dia karena di negaranya Kafka itu yang membuat dia sangat ingin bekerja dan lain-lain, sudah ada sistem seperti itu, dan negara-negara totalitarian ini jadi sangat menarik gitu esainya. Jadi lumayan oke bagi saya. Mungkin nanti saya akan baca-baca terus agar saya lebih paham lagi saja. Selanjutnya Bang Ded. Oke, terima kasih. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada esainya siapa? Aura. Karena Oke. ya. Kenapa? Enggak boleh. Enggak, saya kan dia yang tulis suatu hari di Praha maksudnya. Kan ini juga Esainya Aura. Bahkan kamu lupa kalau Aura udah selesai. Ya, karena pertama aku melihat sendiri prosesnya Aura menulis esai ini. Dia berkutat dengan teks, dia menulis gitu. Bahkan di sela-sela dia menulis, dia sempat menggambar mukanya Kafka yang ada di buku itu. Jadi menurutku sebagai proses itu sesuatu yang menarik ya, harus diapresiasi gitu. Dan itu tercermin sih dari esainya yang singkat. Cuman kalau dari aku sih tadi menurutku aku lebih terpukau dengan pembahasan lisanmu daripada teksnya. Nah, barangkali kalau boleh mungkin bisa diedit lagi, dikembangkan lagi. Tapi kan poin-poinnya nggak usah ditambah lagi. Itu poin-poin sudah oke. Cuman dinarasikan lebih detail lagi. Sebagaimana kamu tadi menjelaskan secara lisan. Itu lebih menarik. Dari penjelasan lisanmu menurutku lebih ya gitu. Gitu ya. Jadi itu satu, aku senang sekali dengan prosesnya Aura karena aku lihat sendiri dia apalagi dari kemarin itu mencatat itu kan, menurutku ini bukan soal hasil ya, soal proses gitu. Karena itulah yang sebetulnya secara pribadi saya inginkan gitu. Kita di teman baca ya belajar dulu gitu berhadapan dengan teks. Nah, oke, itu satu ya. Terus yang kedua, untuk tadi sebetulnya yang punya gawe program nggak menjelaskan ke kita ya kenapa milih esai ini sebetulnya ya. Kenapa sih kalian milih esai ini, nggak jelaskan ke kami. Nanti lah habis ini ya. Oke. Pertama memang ada tantangan tersendiri kita membaca esai yang sifatnya referensial. Artinya kayak memberikan kita referensi. Bukan langsung tentang dirinya sendiri, tapi tentang sesuatu atas sesuatu yang lain. Sehingga kita bagi pembaca yang barangkali asing dengan referensi yang sedang dia bahas agak sedikit terganggu gitu. Tapi menurutku bagi pembaca yang barangkali agak sedikit kritis sebetulnya bisa dengan membuat semacam list-list. Sebetulnya pertama misalnya yang bisa di-list misalnya referensi-referensi itu apa aja. Tadi kan sebetulnya sudah ada ya. Itu ada Kafka, ada Milan Kundera segala macam. Dan yang kedua fungsi itu apa gitu. Fungsinya apa gitu. Hadirnya itu semua apa. Kemudian baru kita cari gitu karakternya. Biasanya ketemu di situ tujuan si penulis esai itu, atau dalam hal ini Anton Kurnia, tujuannya apa gitu. Nah, dari hal itu aku coba gitu membuat semacam list-list itu. Misalnya, kenapa dia memulainya dengan Praha? Kenapa dia banyak menyebut soal kota di bagian awal? Nah, di situ kan ternyata tujuannya dia ingin menjelaskan bahwa bagaimana sebuah kota itu ternyata sangat berpengaruh terhadap karya-karyanya Kafka. Itu satu. Terus untuk menegaskan itu, dia bilang bahwa ternyata bukan cuma di karyanya Kafka sebuah kota itu berpengaruh, tapi di karya-karya pengarang lain sebelum Kafka, 10 tahun sebelum Kafka kan ada ya, yang cerita tentara yang terbakar itu kan absurd juga tuh. Itu menarik menurutku, agak menggelitik tapi absurd juga.
seorang seorang tentara yang demamnya tambah tinggi, begitu tinggi sampai bisa membakar segala hal yang ada sekelilingnya. Itu kan unik banget tuh. Sama dengan Kafka katanya kan, 10 tahun kemudian, 10 tahun atau 100 tahun ya? 10. Ya, 10 tahun kemudian Kafka menulis Metamorphosis yang sama absurdnya dengan cerita itu. Nah, dari situ kebayang, oke, berarti si Anton pengen bilang bahwa kenapa dia menyebut dia menceritakan soal Kafka, dia ingin bilang bahwa sebuah kota itu sangat berpengaruh ternyata dalam karyanya Kafka. Kayak gitu kan. Terus apa sih karakter kota Praha menurut Anton? Anton menjelaskan bahwa secara kebudayaan ternyata di sana itu dipengaruhi oleh kebudayaan barok gitu. Dan barok itu bukan barokah ya. Iya. Dan barok itu dilihat dari kesenian yang teman-teman mungkin Alisa pernah lihat yang gaya-gaya lukisan di gereja itu yang banyak banget. Nah, itu gaya barok. Yang ekspresif banget, yang megah gitu kan. Yang kemudian musik-musik yang konser-konser yang banyak, megah-megah itu sebetulnya gaya barok juga gitu. Nah, jadi kalau di sini kalau nggak salah ada juga disebut bahwa anti rasionalisme gitu. Pokoknya kota Praha, karakter kota Praha yang mempengaruhi karya-karya Kafka dan karya-karya lain juga, karya penulis lain yang hidup di Praha itu adalah karakter yang berhubungan dengan fantasi, yang anti rasional, yang surrealis kayak gitu kan. Jadi itulah gitu yang kemudian dipertegas oleh Anton Cournia bahwa dari hampir semua karya-karya yang lahir di Praha itu selalu sama gitu dengan karakter kotanya sendiri. Kayak gitu. Nah, itu yang menurutku berhasil tersampaikan sih gitu. Ya terus karakter dan yang kedua ini juga sekaligus menjadi cara menarik gitu untuk menjelaskan sesuatu yaitu melalui model diferensiasi, membedakan kayak gitu. Antara karya ini dengan karya ini bedanya apa, penulis ini dengan penulis ini bedanya apa, sehingga alih-alih si Anton Cournia menjelaskan Kafka itu seperti apa gitu, hanya menjelaskan Kafkanya saja, tapi dia ingin menjelaskan misalnya ternyata misalnya bedanya Yaroslav Hasek gitu ya, dengan dia itu pertama misalnya kalau dia vegetarian, Hasek pemabuk, kayak gitu kan. Ya itulah modelnya, itu model diferensiasi jadinya. Jadi aku kembali lagi ke ingin menegaskan bahwa aku pengen membahas soal esainya Anton Cournia secara struktur kayak gitu. Jadi pakai kajian strukturalisme gitu kan, secara periksa elemen-elemennya gitu. Jadi menurutku sebetulnya esainya Anton Cournia itu esai yang menggunakan prinsip yang sering kita diskusikan bahwa esai itu sebetulnya ruang bereksperimen secara bentuk kayak gitu kan, dan memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi subjektivitas pendapat. Padahal kan kalau kita pikir esai ini bisa diceritakan dengan lebih sederhana tanda petik, yang artinya misalnya kan yang gaya-gaya esai yang lain misalnya langsung menjelaskan gitu ya, misalnya langsung aja gitu, dari mana pengaruh karya-karya Kafka satu gitu, tapi tidak, dia menggunakan gaya kreatif gitu, dengan gaya bermain-main, dengan bereksperimen dengan bentuk, mengambil bentuk sastra gitu loh. Jadi kita membayangkan Anton Cournia mengajak kita membayangkan bahwa dia seandainya ada di Praha itu seperti apa. Nah, jadi ini juga menarik. Dia itu nggak pernah ada di Praha, tapi mengajak kita membayangkan bahwa kalau dia ada di Praha itu apa ya? Sebuah ruang imajinasi yang mungkin juga menggunakan gaya Kafka juga pada akhirnya, absurd gitu. Jadi apa ya? Itulah sebagai sebuah esai, menurutku ini bentuk esai yang mengambil prinsip-prinsip esai yang ideal kayak gitu. Jadi
pada akhirnya barangkali kita lupa bahwa ini sebetulnya berisi data-data tentang Kafka dan karya-karya di seputar Kafka. Kan gitu kan Iya. poinnya, tapi kan aja ceritakan dengan gaya yang seperti nyastra, kayak gitu, seperti mendongeng gitu. Kan beberapa kali dia pakai model repetisi kan, gitu di beberapa, misalnya di bagian pertama gitu, tapi ada variasi sih. Bagian pertama, misalkan suatu hari saya terdampar di Praha. Bagian kedua, di jalanan Praha pada suatu ketika, jadi tetap ada gitu permainan itu. Kemudian di bagian ketiga, misalkan saya ada di Praha. Jadi bentuk-bentuk itu secara tidak sadar di alam bawah sadar kita, di bawah kita berada dalam sebuah situasi dongeng kayak gitu. Padahal ini sebetulnya bukan karya dongeng, ini esai. Kayak gitu. Jadi di bagian itu memang menurutku menarik gitu kan. Cuman memang lagi-lagi seperti yang kuceritakan di awal, memang menantang, apalagi buat pembaca yang secara referensi yang dihadirkan di sini tuh belum ini. Karena kan kita akan referensi itu bukan cuma sekadar buku, penulis segala macam, tapi istilah-istilah juga seperti barok, kemudian alkemi dan segala macam yang digunakan barangkali asing bagi sebagian orang. Sehingga tantangan-tantangan itu membuat pembacaan itu berbeda pada masing-masing orang gitu. Jadi bagi orang yang sudah baca Hasek, barangkali model penerimaannya, kedalamannya berbeda dengan yang belum baca Hasek misalnya. Tapi menurutku tanpa membaca Hasek pun bisa kita periksa sebetulnya dia mau bilang apa. Menurutku kalau kita kritis melihat ini, dia tetap kok, walaupun dia memberikan kita referensi yang asing bagi kita, tapi dia tetap berikan pemahaman dasar tentang buku itu, tentang penulis itu gitu. Sehingga kita bisa memeriksa, oh ternyata Kafka itu karyanya seperti ini, pengaruhnya dari mana, bedanya dengan karya yang lain seperti apa, karakter pribadinya dengan karakter pribadi penulis yang lain seperti apa, itu ada semua di sini kalau kita periksa. Cuman barangkali bagi pembaca-pembaca yang karena terlalu banyak referensi yang asing bagi dia sehingga bosan duluan kayak gitu. Padahal kan kalau sedikit sabar gitu kan, ya udah di ini bisa sebetulnya ketemu gitu karakter unik dari model gitu. Jadi menurutku aku mau tutup dengan semacam saran gitu, bahwa ini bisa jadi salah satu gaya yang bisa kita tiru seandainya kita mau menulis tentang sebuah sosok karya gitu dengan membaca referensi yang lain gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Maaf agak sedikit panjang. Keren. Terakhir harus bagus ya. Dari Alisa. Oke, langsung saja kita ke Anissa. Jadi Alisa yang menurutku pasti bakal berat tantangannya. Bisa bayangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di operasi teks kali ini membahas esai berjudul Suatu Hari di Praha, sebuah tamasya imajiner. Saya mau curhat sedikit. Pertama kali saya baca esai ini ya. Saya tadi di rumah baca tuh sekali dua kali, ini apa dia ngomong, saya nggak nangkep apa yang dia bilang karena banyak kosakata menurut saya apa ini, terus saya googling kayak, terus saya garis bawah kayak ada fitur SS saya garis bawahin ini gitu, terus baru balik lagi nambah lagi kayak apa ini gitu. Jadi saya tuh menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk memperbaiki kata-kata yang saya nggak tahu gitu. Terus kayak ini harus saya kalau buka KBBI mungkin 10 jam mungkin gitu. Terus saya mencoba membaca ulang karena sudah mengetahui kata-kata yang saya nggak tahu tadi, saya coba membaca ulang gitu. Nah anehnya saya tetap nggak nangkep. Jadi ini menurut saya esai tersusah yang pernah saya baca, esai paling rumit, apalagi panjang. Malesnya baca sebenarnya, tapi oke. Setelah saya mendengar pemantik dari Kak Aura dan teman-teman yang lain, sebenarnya ada sedikit referensi. Saya mau ngomong apa untuk kali ini, tapi sedikit banget referensinya. Ya. Jadi saya juga
agak sedikit agak ngerasa wah esai ini sangat unik karena di kalimat-kalimat awal yang sangat menurut saya sangat apa ya unik apa sih bagus ya menurut saya. Misalkan suatu hari saya terdampar di Praha. Jadi kata misalkan yang saya bisa tangkap di sini tuh berarti misalkan dia mengandai-andai gitu. Dia membuat Praha itu di imajinasinya gitu, bukan di realita yang dia sedang hadapi gitu. Nah, sama Praha adalah sebuah kota yang penuh dengan entah gitu. Seperti yang tersirat dalam cerita-cerita Kafka gitu. Mungkin para pembaca Kafka juga notice gitu, kenapa karya Kafka tuh terlalu kasihan gitu. Tokoh utamanya nggak pernah selalu dapat power selalu dapat sedikit kayak gimana sebenarnya kayak dapat penderitaan gitu selalu MC-nya itu dan selalu ada pertanyaan yang besar karena ya mungkin Kafka nggak berfokus ke situ. Terus setelah saya baca esai ini juga saya ada menggarisbawahi beberapa yang menurut saya menarik gitu. Ini ada di nggak tahu yang bagian antara imajinasi dan realitas. Philip Roth, novelis Amerika Serikat, kandidat pemenang yang hadir, mengatakan bahwa tugas seorang novelis adalah mengganggu para pembacanya agar melihat dunia sebagai sebuah pertanyaan besar melalui novelnya. Ini yang saya rasakan ketika membaca Kafka gitu. Saya merasa nanggung gitu loh, kayak misal plot atau apapun seperti dia tuh kayak mau memberikan mau menceritakan satu hal, tapi dia tuh kayak orang nggak niat nulis, dia tuh nggak menjelaskan hal-hal lain gitu loh, yang bikin pembaca tuh juga bingung gimana mengolah dan memikirkannya gitu, kayak seperti mengimajinasikan suatu ruangan gitu. Kalau di Kafka mungkin ruangan yang sempit bla 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 gitu, kayak dia tuh nggak jelasin apa sih, kayak nanggung gitu loh. Nah itu yang kedua itu ada di ini konon sejarah. Kafka. Ia hanya menulis novel, meramu kisah, menuangkan realitas ke dalam imajinasi dan merangkai imajinasi menjadi sebuah realitas. Sebenarnya saya paham maksudnya, cuma saya nggak tahu cara menjelaskannya gitu. Realitas ke dalam imajinasi dan merangkai dan nanti kan jadinya surrealis gitu. Merangkai surrealis menjadi sebuah realitas. Menurut saya ini sedikit membingungkan walaupun saya bisa paham sedikit maksudnya apa. Dan yang bikin saya susah lagi membaca esai ini selain karena terlalu banyak referensi, terlalu banyak kata-kata yang saya nggak tahu tuh, dia tuh menyinggung banyak penulis yang saya tuh nggak baca gitu. Saya tahu Hasek nih, tapi saya cuma tahu bukunya, tapi saya nggak baca gitu. Saya kayak ini yang mana gitu. Terus ya apalagi saya awalnya kan nggak baca, saya kira esai ini hanya esai membicarakan Kafka gitu. Saya nggak pernah buka esai ini, saya baca hamin 2 jam, wah terlalu singkat, 2 jam ini hanya untuk memahami esai ini gitu. Jadi saya rasa ini bikin pusing. Saya kayak ini esai ini bahasa apa sih ya Allah. Tapi setelah saya dengar dari teman-teman tadi, ternyata esai ini membicarakan tentang gimana Anton Cournia menuliskan kalau kota itu juga ngaruh ke penulis-penulisnya gitu. Iya. Sama ya itu aja sih, ya Allah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Aku boleh menanggapi nggak? Oke. Aku senang banget dengan penjelasannya Alisa. Menurutku tidak gampang gitu menemukan jawaban kenapa kita bingung atas sesuatu. Alisa bisa, maksudnya dia tahu kan apa yang membuat dia pusing gitu. Jadi kepusingannya itu dia karena ini. Dia coba hambatan itu dia coba atasi dengan cara buka Google segala macam. Baca lagi sekian kali tetap bingung, tapi dia menurutku itu model pembacaan yang bagus. Gitu. Ini pembacaan kan bukan soal kita jadi paham atau so paham. Tapi yang penting adalah bisa nggak kita mengidentifikasi apa yang kita temukan di sana.
yang kita temukan bisa soal kebingungan, soal apa segala macam, dan menurutku untuk konteks Alisa menurutku itu sudah luar biasa kayak gitu. Aku suka. Saya mau Ya. Kita diskusi masih ada setengah jam. Iya. Jadi kita saling bertanya-tanya aja kayaknya menarik diskusi. Oke. Saya bingung saya mau nanya tuh apa ya. Cuma mungkin sedikit cerita tentang proses saya membaca ini. Ada satu hal yang saya tidak mengerti, kan di bagian akhir Anton Kurnia itu di paragraf terakhir bilang, hari telah menjelang senja, terasa angin berkesiur dingin dan gerimis mempercepat kelam. Mungkin ini yang kayak Bang Led bilang, ini terasa nyastra banget, jadi saya terkecoh atas itu gitu. Cuma saya menangkap kalau ini adalah bentuk refleksi ya di bagian akhir ini. Cuma Tapi aku rasa apa? bagian akhir ini itu terikat sama kalimat pertama di esainya. Misalkan suatu hari saya terdampar di Praha. Jadi Ya, jadi ini dia masih tentang saya ada di Praha. Makanya dia bilang hari menjelang senja gitu. dan Maksudnya, pulang kan akhirnya gitu. Jadi dia kayak menghadapi realita negeri sendiri gitu. Maksud saya kayak sepertinya dia merefleksikan negara ini gitu. Ya kan? iya, Dari situ. Cuman yang membuat saya tidak mengerti adalah dia menyinggung soal negara kita itu hanya di bagian ketiga gitu. Yang ada negara totalitarian, terus nyebut Golkar juga tiba-tiba. Itu. Tapi di bagian pertama dan kedua itu tidak terasa seperti refleksi tulisannya pas saya baca. Karena dia lebih banyak tentang kota gitu kan, tentang sejarah Kafka dan lalu menyebut pokoknya data-data tentang penulis di Praha gitu. Itu yang membuat saya bingung gitu ya, mungkin. Terus yang kedua, saya tidak paham yang konsep berpapasan nih. Saya baru paham setelah Bang Led bilang tadi kalau dia tuh emang sengaja menyangkut pautkan apa penulis yang sama kotanya sama dia misalnya kayak gitu. Soalnya dia kan tulis di sini bahasanya di jalan Praha pada suatu ketika Franz Kafka mungkin pernah berpapasan dengan seorang pengarang besar dari generasi sebelumnya. Mungkin pernah berpapasan. Jadi saya bingung, dia mungkin membayangkan. Tapi untuk apa dia membayangkan itu saya tidak ngerti. Itu saja. Absurd ya, maksudnya kayak dia mengajak kita untuk membayangkan dirinya ada di Praha. Terus dia juga mengajak kita membayangkan di tengah kondisi real yang sebetulnya dia tidak ada di Praha, tapi juga membayangkan bahwa dia mungkin bertemu dengan, kan aneh. Iya makanya. Ya, absurd. Mungkin itu yang membuat layer yang seperti itu membuat kita bingung. Tapi aku jadi refleksi dengan kebingunganmu yang soal tadi. Aku kebayang soal alur jadinya. Jadi nampaknya dia membuat alurnya pertama, alur pertama bagian awal itu. Misalnya kita bikin 3 alur misalnya. Alur pertama dia menjelaskan dulu tentang pengaruh kota terhadap karya-karyanya ini. Kemudian kedua, dia membuat semacam refleksi gitu dengan kondisi kita di Indonesia. Yang ketiga baru penutup kayak gitu. Nampaknya mungkin itu yang dia maksudkan ya, karena dia kan kalau di sini kan kayak konsisten gitu. Jadi dia nggak campur-campur. Jadi bagian pertama emang soal kota saja gitu kan. Kemudian masuk yang kedua ya tentang penulis saja dan karyanya gitu. Bagian ketiga ya tentang refleksi tentang Indonesia gitu, totalitarianisme di era Kafka dengan yang kita itu kayak gimana kayak gitu. Langsung ditutup. Nampaknya begitu ya. Ini refleksiku loh. Ini yang barangkali masih bisa dibantah segala macam. Cuman dari pertanyaanmu aku langsung kebayang. Mungkin dia mencoba membuat alur yang seperti itu. Jadi aku membayangkan bahwa untuk membuat esai pun kita perlu merencanakan alur itu dalam bentuk outline gitu ya. Yang walaupun kita baru bisa menyimpulkannya kalau kita baca secara cermat. Dan aku baru kebayang setelah kamu bilang tadi gitu. Oh iya ya gitu. Tapi bagian terakhir juga menurutku memang strategi yang mengecoh sebetulnya. Karena dia memulainya
dengan hari telah menjelang senja. Tapi pengulangan yang biasanya dia taruh di bagian depan, itu dia taruh di bagian tengah. Misalkan saya ada di Praha, dia nggak taruh di bagian depan, paham nggak maksudku? Misalnya bagian pertama kan, misalkan suatu hari saya terdampar di Praha, bagian kedua di jalanan Praha, bagian ketiga misalkan saya ada di Praha. Tapi bagian ketiga kata apa namanya? Mana itu? Kata misalkan saya ada di Praha, dia taruh di sini, nggak taruh di bagian depan, supaya mungkin terkesan tidak terlalu monoton kali ya. Tapi justru terkesan mengecoh bahwa hari telah menjelang senja, terasa angin berkesiur dingin dan gerimis mempercepat kelam. Karena dia taruh di depan, besar kemungkinan membuat kita terkecoh bahwa ini kondisi real. Padahal dia kan sedang membayangkan dirinya ada di Praha. Tapi segera kemudian taruh bahwa misalkan saya ada di Praha, oh ternyata ini masih berhubungan dengan bagian awal tadi. Sebenarnya dia membayangkan aja. Saya nggak tahu dia mungkin sudah merencanakan dengan baik gitu. Ini gitu supaya nggak terlalu monoton. Masa bagian depan selalu ada kata saya di Praha, segala macam, terlalu monoton. Nah, taruh di tengah bagian terakhir gitu. Itu Bin. Itu sih dari saya. Davin gimana? Ada nggak refleksi yang kurang lebih sama gitu? Pernah membaca esai yang sama membingungkan dengan ini misalnya? Belum ada sih Bang, tapi dari penjelasan Bang Ded tadi saya tiba-tiba tergugah untuk mau nyoba. Ada nggak buku tentang esai Bang Ded di sini? Nah itu saya dengar penjelasan itu kayak aduh iya ya, kayaknya maksudnya selama ini kayaknya saya masih minim banget gitu terkait gaya penulis esai seperti apa gitu. Makanya tadi pas Bang Ded jelasin kaget juga astaga. Oh iya, saya baru sadar kalau ini esai gitu. Tapi memang secara bahasa atau storytellingnya lah gitu kan. Kayak bukan esai gitu. Makanya tadi tergugah kayaknya saya harus belajar lagi nih tentang esai karena ternyata pengetahuan saya tentang esai ternyata masih sedikit banget gitu ketika nemu ada gaya storytelling esai yang kayak gini banget gitu. Itu aja sih Bang Ded. Saya kayaknya Kamu ingat nggak dengan esai yang waktu kita kelas esai sama yang mana nih Mbak? Ya. yang makan pakai tangan di Iya. Kan menurutku kreatif juga. Iya, benar-benar. Dia kalau saya nggak salah inget ya, itu memang gaya storytellingnya itu cukup cukup menarik karena dia detail lah menjelaskan ketika makan pakai tangan itu sebuah budaya yang mungkin buat orang barat itu sangat aneh gitu karena tidak higienis. Ya, tidak higienis dijelasin kan juga kan. Itu menarik juga. Siapa sih penulisnya lupa saya. Enggak. Orang India kan? Orang India gitu. Menarik sih iya. Guys storytellingnya saya cukup kaget gitu. Enggak, aku kepikiran kayaknya bisa esai itu kita bedah gitu ya. Iya, menarik iya. Minta sama Ical. Bang, saya boleh nanya? Boleh. Justru saya mau bertanya, esai Pak Anton Kurnia ini nulis esai lain nggak? Ada di buku lain nggak mungkin? Lebih Ini ada banyak. Ini itu juga. yang merah itu mana? Dilarang ini juga nih. Soalnya saya tuh mikirnya dia nulis esai ini kan terima kasih, tentang Kafka kan. Sekira dia mau mengikuti absurdnya Kafka gitu. Apakah gayanya sama dengan esai-esainya yang lain atau khusus esai ini gitu, dia mungkin bikin absurd dari kayak Kafka gitu. Saya kira begitu tadi. Di buku ini, yang ini, dia tuh kayak ada esai lain yang membahas Kafka selain yang ini gitu. Di situ dia kayak secara harfiah menjelaskan tentang kota Praha gitu, tentang situasinya bagaimana. Enggak kayak ini yang kayak misalkan gitu. Tapi dia entah ya secara harfiah mungkin di sana gitu. Pas saya baca kata pengantarnya di situ juga. Kalau dia memang sengaja ke Praha untuk mencari tahu tentang Kafka gitu. Jadi Kenapa Anda catat perjalanannya langsung gitu ya maksudnya? Iya.
kan Alicia tadi nanya apakah memang kayak gini gayanya, tapi Gaya menulisnya ya tapi di esai lain. yang lain yang menyusuri apa namanya Praha mencari jejak Kafka ini Ya. nggak gini gitu, Oh ini 2 esai ya? kayak banyak Enggak, maksudku untuk Anton Kurnianya. apa yang ini Kan iya, Beda ya? di Beda sini esai. beda ya. kayak kalau yang di buku merah itu Heeh. dia cuma satu esai yang Yang kita Kafka. diskusikan ini cuma 1 esai Cuma untuk Anton Kurnia. ya Tapi di sini yang di sini ada Esai. beberapa esai gitu. untuk Anton Kurnia. Bahas Kafka juga. Berarti lebih panjang dong. Kayak dia menyebut malah kan ada nggak ya di sini disinggung kayak dia bilang Praha itu kota tanpa ingatan gitu. Nah di esai yang lain ini ada dia bahas cara rincinya dunia tanpa ingatan itu seperti apa gitu. Oh iya, dia menggabungkan ya esai yang sedang kita bahas ini dengan esai lain yang secara kebetulan temanya sama tentang Kafka. Saya udah baca. I see. Memusingkan Tapi- saya. Tapi aku jelasin dikit ya, karena aku juga pembaca Anton Kurnia. Jadi Anton Kurnia sebetulnya ya, Anton Kurnia ini lebih dikenal sebagai penerjemah. Jadi mana buku, ada nggak buku di belakang tuh Ini yang yang tebal banget? Amerika Latin itu. Bukan Amerika Latin, dunia sih. Wow. Apa sih namanya yang kuning itu? Apa namanya? Cinta Semanis Racun. Oh, bukunya dia. Terjemahannya. Terjemahannya. Ya, itu aku jelasin ya. Jadi Anton Kurnia ini lebih dikenal sebagai penerjemah karya-karya sastra dunia. Itu banyak banget ya. Lolita dia juga gitu. Ya, dia Lolita juga. Pokoknya dia itu malang melintang itu karena aktivitas menerjemahkannya gitu. Jadi biasanya yang di buku ini mencari setangkai ibunga itu esai-esainya yang merupakan kata pengantar gitu. Misalnya dia menerjemahkan ya kumpulan cerpen, dia kasih kata pengantar gitu, kata pengantar penerjemah katakan. Nah itu nanti dikumpulin menjadi esai, biasanya begitu dia. Cuman kalau yang ini kayaknya memang dimaksudkan khusus gitu untuk esai untuk Kafka, tentang Kafka. Tapi kalau di buku ini kan sebagian besar kalau nggak salah itu atau semuanya saya nggak begitu. Ini yang penting biasanya kumpulan esainya dia sebetulnya adalah kata pengantarnya dia terhadap buku-buku yang sudah dia terjemahkan. Pantes. Kayak gitu. Dan karakternya dia adalah selalu memberikan semacam informasi aspek-aspek di luar daripada karya itu sendiri. Misalnya ketika dia menerjemahkan Lolita, dia akan menjelaskan aspek sosial di seputar karya itu, aspek politiknya, selalu begitu dia kalau Kurnia. Makanya kadang makanya itu yang membuat esainya menjadi mungkin relevan gitu. Relevan maksudnya kayak punya multidimensi jadinya, bukan cuma dimensi karya saja gitu. Dia mampu menjelaskan bahwa si penulis ini dia punya pengaruh terhadap politik tertentu, misalnya kan dia punya pengaruh terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya misal begitu dia gitu. Jadi sekali lagi Anton Kurnia ini pada masaku ya lebih dikenal sebagai penerjemah. Jadi kami itu selalu misalnya ketika mau beli buku misalnya ya tiba-tiba kalau ketemu nama Anton Kurnia udah jaminan itu. Garansi bahwa bisa nih kayak gitu. Tapi begitu kan? Anton Kurnia memang penerjemah ini gitu, karya-karya klasik semua. Banyak banget dia karyanya. Nah, cuman dia juga menulis pada akhirnya juga menulis cerpen, menulis novel gitu. Jadi sastrawan iya juga sih, benar yang kamu tulis tetap benar. Cuman
sebagai penerjemah itu kurang ditekankan, karena yang setahu saya memang awalnya dia lebih banyak dikenal sebagai penerjemah sastra gitu. Dia punya beberapa cerpen di Tempo dan rata-rata tuh menceritakan ketika dia tidak di Indo gitu. Jadi aku lupa kota-kotanya di mana gitu, tapi kayak dia sedang di negara mana gitu. Jadi dia menceritakan cerpen-cerpen itu rata-rata nyeritainnya seperti itu. Jadi kalau esai ini tuh mirip banget sama cerpen-cerpennya dia sebenarnya. Cerpen-cerpennya dia lebih ke banyak perjalanan kalau yang di Tempo. Kurator dan penerjemah tentunya. Aku pernah satu forum dengan Anton Kurnia. Dulu dia salah satu yang bikin JILF pertama kali, Jakarta International Literary Festival, di mana waktu itu mereka bikin lab penerjemahan sastra namanya selama beberapa hari, dan di situ Itu yang kamu ikut ya? iya, dan di situ ya dipimpin sama salah satu materinya adalah Anton Kurnia. Jadi dia banyak banget cerita tentang penerjemahan. Termasuk dia juga kan kalau tidak salah adalah direktur penerbit Baca. Kalau teman-teman tahu penerbit Baca tuh banyak banget bukunya bagus-bagus, termasuk Vegetarian punya Hankang, sama ini kumcernya What We Talk About When We Talk About Love. Iya. Itu juga sama di Anton Kurnia. Iya, dia orang yang sangat menarik juga. Iya, mungkin teman-teman bisa baca cerpennya yang di Tempo. Tapi aku punya catatan kritis ya, tapi ini kan subjektif banget ya, subjektif banget. Apa ya? Anton Kurnia bagi saya ini namanya subjektif ya. Menurutku bukan penulis esai terbaik menurutku ya. Terbaik ya. Cuman yang menarik dari dia karena dia seorang penerjemah gitu ya. Sehingga informasi-informasi yang ada di dalam esainya itu yang berharga menurutku gitu. Menurutku dia bukan, kalaupun nanti nonton sama Mas Anton ya. Ya karena posternya itu langsung aku kirim ke grup Kafka yang ada Mas Anton, dibilang Mas Anton, oh semoga lancar ya, semangat katanya. Sebagai penulis karya ini juga menurutku secara gaya segala macam itu nggak istimewa banget. Cuman informasi yang di dalamnya itu memang kaya banget, selalu menarik. Menurutku begitu gitu. Bahkan sebagai penulis cerpen. Cuman kalau ada yang aku angkat topi ya posisinya sebagai penerjemah. Nah, itu yang aku bisa kasih jempol gitu. Itu sih menurutku. Gimana, ada lagi yang mau diskusikan? Kalau kamu belum banyak bicara. Tadi ini apa? Kenapa milih esai ini? Iya betul, Jaset kenapa? Dijawab kenapa dengan esai. Sekalian Katanya dipaksa sama Farhan. Enggak. Enggak, Bang Led pernah mention aja sih seingat saya. Oke. Ya pernah pernah menyebut tentang esai ini, terus saya penasaran. Terus saya bawalah ke dia, dan ini kan membahas Kafka yang mana kayak hangat-hangatnya kemarin kita lagi diskusi Kafka gitu. Oke, ada Mas Sigit segala macam. Iya. Jadi terus sama juga selain Mas Sigit mungkin saya juga pengen tahu perspektif penulis lain tentang Kafka gitu sih. Soalnya kan Kafka Menantang diri lah gitu ya. maksudnya Kafka itu kan banyak menginspirasi penulis-penulis di sini gitu. Oke. Jadi pengen tahu juga sih, itu aja. Sip. Oke. Menarik program-program kita ya. Jadi untuk bincang buku, untuk hal-hal yang semua orang bisa cerita. Tapi untuk yang operasi tek ya maksudnya kayak esai-esai yang barangkali kita kayak ini bingung, kayaknya menarik deh gitu, bisa nggak kita pecahkan gitu. Menyiksa diri. Oke, silakan Bapak moderator yang ganteng yang sebentar lagi KKN. Mungkin itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Sangat menarik walaupun orangnya tidak sebanyak minggu kemarin ya. Sangat menarik. Mendorong. Gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.